Dan untuk mengetahui bagaimana pengusaha properti merespon kondisi perlambatan sektor properti dan peluangnya di tahun 2024, kita akan simak dialog rekan Vinelia Huangrio bersama dengan Olivia Surojo, Direktur PT Metropolitan Land. Berikut liputannya. Ya, masih bersama kami di IDTV Inspirasi Investasi. Investasi di sektor properti masih menjadi investasi yang paling diminati oleh masyarakat umum karena nilai investasinya yang terus bertambah dan dinilai menguntungkan untuk jangka panjang. Di tengah ketidakpastian global saat ini, untuk mendorong konsumsi masyarakat, Presiden Joko Widodo membebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 100% untuk pembelian rumah di bawah 2 miliar rupiah hingga Juni 2024 mendatang. Lantas, apakah kebijakan tersebut dapat menjadi angin segar di sektor properti? Untuk mengetahui bagaimana kinerja emiten dan sektor properti saat ini, sudah bergabung bersama kami Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Olivia Surojo. Halo, apa kabar Ibu Olive? Halo. Bu Olive, apa yang mendorong tercapainya marketing sales hingga saat ini? Saya pikir beberapa banyak hal ya. Kalau kita the past few years itu kan dengan adanya segala macam pandemi itu memang market cukup depressed, dan pada saat itu memang pemerintah mengeluarkan beberapa stimulus yang cukup menarik dan itu cukup membantu. Tapi dengan kondisi semakin membaik, otomatis dengan pandemi berubah menjadi endemi, market secara overall berangsur-angsur semakin membaik. Kita juga lihat itu dari sisi properti, dari sisi retail juga, di mall, di hotel juga kita mengalami banyak pertumbuhan. Jadi kita pikir secara overall sih kondisi memang membaik ya. Kita juga kalau dari sisi properti dan penjualan rumah, kita juga dibantu dengan kerjasama yang baik dengan para bank ya. Karena bank-bank ini memberikan KPR-KPR yang secara rate cukup menarik. Nah, saat ini banyak bank-bank besar juga memberikan rate yang fix 3 tahun, 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun tuh fix. Nah, ini hal-hal yang mungkin in the past itu jarang terjadi. Nah, saat ini dengan banyaknya rate-rate yang menarik, ini juga membantu untuk meningkatkan penjualan, terutama bagi kalau perumahan yang target marketnya adalah end user, yang memang lebih dari 90% pasti menggunakan KPR. Jadi rate KPR itu sangat membantu yang cukup kompetitif dan ini terjadi di market saat ini. Iya. Kemudian juga bagaimana proyeksi hingga akhir tahun, Bu Olive? Apakah masih sesuai dengan target? Saya pikir iya ya. Memang pasti ada beberapa kondisi yang cukup challenging. Kalau kita lihat pemilu, ya kita masih berharap pemilu ini akan positif ya pada akhirnya. Cuman kan mungkin sebulan terakhir ini ada beberapa manuver yang cukup tidak disangka-sangka. Nah, sambil kita wait and see, kita masih berharap dan masih berpikiran optimis ya, positif bahwa tahun depan semua pemilu berjalan lancar, aman. Jadi kondisi ekonomi masih bisa terjaga. Itu yang menjadi harapan kita. Karena kalau kita lihat Indonesia secara overall ekonomi jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Kalau kita lihat tingkat inflasi di negara-negara tinggi, kayak misalnya di Amerika, di Jepang itu kan sangat tinggi ya. Dan kita lihat di Indonesia ini termasuk yang ekonominya baik, inflasi terjaga. Cuman yang kita harapkan adanya tahun politik tahun depan itu tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi ini. Jadi harapan kami walaupun kondisi global memang tidak menentu, tapi Indonesia masih bisa bertumbuh seperti saat ini. Itu sih sementara. Iya, kalau dihubungkan mungkin ya dengan tadi jawaban yang terakhir Bu Olive, bagaimana sih dari kacamata sektor properti ini melihat tahun politik nanti? Ya, mungkin tadi yang seperti saya bilang ya, kita berharap semua baik-baik aja. Sebelumnya memang kita cukup optimis bahwa kondisi itu akan tetap baik. Memang sebulan terakhir ini kita dalam posisi wait and see. Karena beberapa manuver politik yang mungkin sebelumnya tidak kita perkirakan dan saya yakin banyak masyarakat yang tidak memperkirakan. Nah itu kita mungkin 1-2 bulan ke depan kita bisa lihat sih mungkin kira-kira kemana arah angin ya. Saat ini kan yang tadinya kita berpikir arah anginnya sudah cukup jelas. Nah sekarang ini ada beberapa
dengan sesuatu yang baru, pasti ini ada sesuatu pergeseran-pergeseran. Tapi sih saya pikir sih secara demokrasi ya itu baik. Tapi tinggal efeknya bagaimana, ya mungkin 1-2 bulan ini kita akan lihat ya, karena ini masih cukup baru pergeseran calon-calon yang baru ini yang memang di luar pemikiran kita sebelumnya, sehingga yang tadi kita prediksi apa, mungkin sekarang kita masih meraba-raba. Nah itu, tapi yang penting sih selama keadaan pemilu bisa berjalan dengan baik, saya pikir sih siapapun pemenangnya mungkin akan tetap baik ya. Kalau saya pribadi, saya mungkin ini pendapat pribadi ya. Saya itu siapapun presidennya selama Menteri Keuangannya Sri Mulyani, kalau buat saya nih, saya sih merasa sih ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Tapi itu pendapat pribadi ya. Baik, Bu Olive. Kemudian baru-baru ini pemerintah menyampaikan kebijakan terkait PPN kepada konsumen yang ingin membeli rumah di bawah 2 miliar rupiah. Kapan sektor properti ini akan terdongkrak dari sisi marketing terkait dengan hal tersebut? Jadi kan ini kan peraturan ini kita nunggu juklak persisnya dari pemerintah ya. Kan ini kan wacana ini sudah diumumkan, tapi tunggu persis secara detail aturannya. Nah ini saya pikir pertama, kalau yang keluar saat ini kan ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya. Kalau tahun lalu itu memang yang sampai dengan 2 miliar dapat 100%, yang 2 sampai 5 miliar mendapat 50%. Nah kita masih berharap bahwa ini juga boleh berlaku seperti itu, seperti sebelumnya. Kalau tadinya sekarang ini yang keluar kan ya kita belum lihat juklak resminya, cuman yang sampai dengan 2 miliar. Nah kita masih berharap bahwa 2-5 miliar itu masih boleh dapat subsidi 50% seperti yang terjadi di tahun 2021. Nah karena itu akan berpengaruh buat yang tanggung. Kadang-kadang ada yang harganya 2,5 miliar. Apakah mereka jadi nggak beli rumah gara-gara itu? Kan kalau mereka mungkin tetap dapat subsidi walaupun mungkin tidak pada rate yang sama dengan itu kan, lebih banyak yang pertumbuhan itu yang bisa kita dapatkan. Kedua juga kalau dari sisi apa saja yang bisa mendapatkan subsidi. Kalau pada saat yang 2021 itu kan apartemen juga bisa, ruko juga bisa. Kalau saat ini pengertian kami masih landed residentials. Nah ini kita masih nunggu juklak resmi, kita berharap bahwa ruko juga bisa dapat, apartemen juga bisa dapat. Mirip lah dengan yang tahun 2021. Nah, cuman kita juga berharap bahwa kalau ini bisa dikeluarkan secepatnya dan kalau bisa, ya ini harapannya jangan Juni, langsung Desember. Kenapa? Karena kita tuh butuh waktu untuk bangun. Kalau kita lihat 2021 itu sempat efektivitasnya lumayan, tapi mungkin nggak sampai gimana. Itu cukup efektif buat rumah stok. Kemungkinan besar banyak developer yang mungkin tahun 2020 pada saat pandemi kan banyak ada pembatalan pada saat pandemi. Jadi itu ada stock on progress. Itu yang bisa langsung dilepas. Tetapi ketika mereka mau menjual yang baru yang belum terbangun, kurang efektif karena pada saat itu waktu yang diberikan untuk bangun cuma 4 bulan ibaratnya. Terus kemudian diperpanjang. Tapi kan ketika diperpanjang kan mereka juga tidak tahu apakah bakal diperpanjang atau tidak. Jadi mereka tidak bisa membangun rumah stok dengan jangka waktu yang sedemikian pendek. Karena untuk bangun itu kan kita butuh 6-12 bulan. Itu dengan asumsi tanah ini sudah siap bangun ya. Kafling, infrastruktur sudah jalan. Nah kondisi saat ini saya nggak tahu teman-teman developer yang lain ya. Tapi karena kalau memang ini anggap nih November keluar, terus berlaku sampai dengan Juni, ya kita cuma punya waktu 6 bulan ya untuk bangun. Which is mepet sekali. Itu mungkin akan pengaruh, mungkin rumah 1 lantai mungkin keburu. Tapi kalau rumah 2 lantai, ya kayaknya nggak keburu. Makanya kita berharap kalau ini bisa langsung jebret sampai Desember itu lebih baik. Hasilnya pasti akan lebih efektif ya. Tapi yang paling penting sebetulnya keluar persis juklaknya detail dan yang 50% dan apa-apa saja. Jadi bukan cuman landed residential tapi mirip sama yang tua sebelumnya. Jadi di ruko maupun apartemen. Itu yang kami harapkan ya dari sisi developer. Menurut Presiden Jokowi sendiri kan kebijakan tersebut dapat mendorong konsumsi masyarakat. Nah,
Dari Bu Olive sendiri melihatnya bagaimana peluangnya untuk kebijakan tersebut? Apakah berpihak kepada pelaku usaha? Oh, sangat. Sebetulnya pada saat 2022 sempat itu kan kita juga dari developer yang lewat REI kita juga berharap bahwa waktu itu diperpanjang. Tapi kan pada waktu September 2022 diputuskan untuk diperpanjang oleh pemerintah. Sebetulnya kalau waktu diperpanjang kita berharap bahwa ini menambah terus nih. Nah, kalau tadi kan dari Presiden Jokowi juga melihat bahwa sebagian daripada 2023 ini properti sedikit melandai. Nah, itu akibat daripada mungkin tadi itu ya ada periode di mana mereka udah terbiasa. Sempat ada PPNDTP yang walaupun kalau 2022 kan nggak 100% tanggung pemerintah ya, waktu itu sudah separuh beda dengan 2021. Tapi ketika kemudian dihilangkan sama sekali, ya mungkin ada beberapa yang akhirnya menunda pembelian lagi karena mungkin kondisi juga dekat tahun politik, dekat apa. Kalau tanpa insentif yang jelas mereka kan nggak ada additional push yang membuat mereka mau, oke, saya mau nih beli sekarang gitu. Iya. Kemudian untuk ekspansi nih Bu Olive, tahun ini apa saja yang dilakukan oleh perseroan? Kalau ekspansi, kalau tahun ini nih kita baru, yang pasti kita April tuh kita baru mulai operasional ada Horizon Uma Suites and Villa, itu satu hotel bintang 5 di Bali. Terus kemudian bulan Mei itu kita baru meresmikan One District Puri, itu outdoor neighborhood mall ya, yang di anchor kita adalah si Uniqlo, itu neighborhood store pertama Uniqlo di Indonesia. Itu terletak di dalam proyek kita. Kita juga akan launching Medland Cikarang di akhir tahun ini. Kebetulan juga ada satu proyek kita lagi, Medland Kertajati, yang kita harapkan launching di akhir tahun ini, tapi kebetulan akibat perizinan kemungkinan akan mundur geser di tahun depan. Nah, untuk capex sendiri sudah terserap berapa, Bu? Sebetulnya tahun ini capex itu kita rencanakan sekitar 700 miliar. Dari situ kita per September kemarin baru berjalan 390 miliar. Memang ada beberapa infrastruktur yang mundur akibat tadi karena perizinannya belum kita dapat. Jadi kita construction dari infrastruktur itu agak sedikit tertunda. Jadi kita kemungkinan akan geser tahun depan karena kita kan pasti kalau perizinan belum dapat semua, kita pasti nggak berani bangun juga ya. Ya, terakhir Bu Olive terkait dengan target tahun depan apa aja nih? Target tahun depan, saya sih pikir kita lihat deh nanti insentif ini seperti apa detailnya. Ya. Karena saya pikir kalau insentif ini didetailkan seperti yang tadi keinginan pelaku pasar ya, jadi bisa di-extend sampai dengan 5 miliar, dipanjangin programnya, saya pikir para developer mempunyai banyak ruang untuk bermanuver membangun start construction early karena cukup pede untuk bisa dijual di tahun depan dan dibuka tahun depan. Nah, kalau itu terjadi otomatis kita akan berharap ada growth yang jauh lebih tinggi di tahun depan dibanding tahun ini. Tapi mungkin itu tadi, itu subject to nanti kita lihat secara detail ya PPNDTP itu. Tapi kalau PPNDTP itu memang limited cuman untuk landed residential aja dan cuman sampai dengan 2 miliar, saya pikir efeknya ada. Tapi mungkin tidak akan sedahsyat kalau tadi diperpanjang sampai dengan Desember dan bisa 5 miliar. Nah, itu kita lagi wait and see. Saat ini kita sedang menyusun budget kita. Jadi kita sangat menunggu detail daripada kebijakan PPNDTP ini karena itu akan berpengaruh terhadap target yang kita canangkan untuk tahun depan. Jadi kalau target tahun ini kan saya pikir kita cukup pede bisa capai sampai dengan akhir tahun. Tapi kita nggak akan ada revisi. Tapi untuk tahun depan saya pikir itu kita akan benar-benar wait and see PPNDTP ini karena ini akan mempengaruhi proyek-proyek mana yang misalnya yang memang sesuai dengan program PPNDTP ini kita bisa push. Nah, di situ target kita akan kita tingkatkan di proyek-proyek yang langsung mendapat benefit dari program ini. Karena mungkin kan nggak semua proyek kita yang range-nya sama ya. Tapi itu kembali lagi detail daripada itu. Kalau kita bisa terima November nih detail daripada aturan cuklak itu, otomatis kita bisa segera menyusun target yang lebih pas untuk tahun depan.
Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Bu Olive. Ya, demikian wawancara kami dengan Direktur PT Metropolitan Land Tbk, Olivia Surojo. Tetap saksikan terus IDTV, Inspirasi Investasi.